Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini yang sejuk dingin kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan kitab. Salawat dan salam terlebih kita sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dalam Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah dan amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang berkata Allah, kita akan lanjutkan terus kajian kitab yaitu Syarah Hadis Riwayat Bukhari Muslim karangan Abdul Rahman Al-Bashar. Kita di sini akan membahas tentang pengharaman menunjukkan kemarahan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hadis ke-161 dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari wanita yang meratap ketika ditimpa musibah, mencukur rambut dan merobek-robek saku batu. Dalam hadis ke-162 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek-robekkan saku dan berseru dengan seruan jahiliyah. Makna dari hadis tersebut, bagi Allah apa yang diambilnya dan baginya apa yang Dia berikan, Dia mempunyai hikmah yang sempurna dan keputusan yang benar dalam hal ini. Siapa yang menolak atau berusaha menghalanginya, seolah-olah dia menentang qada Allah dan qadanya. Padahal itu semua merupakan kemaslahatan, hikmah dan merupakan sendi keadilan serta kemaslahatan. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa yang marah dan terpukul karena qada Allah, berarti dia berada pada jalan yang tidak terpuji, tidak mengikuti sunnah beliau yang lurus. Dia menyimpang dari jalan itu ke jalan orang-orang yang menjadi berkeluh kesah ketika mendapatkan keburukan, karena mereka bergantung kepada kehidupan dunia ini. Mereka tidak mengharapkan pahala dan keridhaan Allah ketika sabar menghadapi musibah dan cobaan. Rasulullah SAW membebaskan diri dari orang-orang yang lemah imannya, yang tidak sabar ketika ditimpa musibah hingga membuat mereka mengeluarkan kata-kata kemarahan seperti meratap dan meraung-raung, atau mereka melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa marah seperti mencukur rambut dan merobek-robek saku yang berarti menghidupkan kebebasan jahiliyah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka menyerahkannya kepada Allah, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156-157 yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kesimpulan dari hadis yang pertama, pengharaman menunjukkan kemarahan terhadap qada Allah yang menyedihkan dengan menampakkan rapat tangis, seruan, mencukur rambut, mencabik-cabik saku, menaburkan debu ke kepala dan lain sebagainya. Yang kedua, pengharaman meniru tradisi jahiliyah yang tidak
ditetapkan syarat seperti sholat batil ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, perkataan dan perbuatan semacam ini termasuk dosa besar, karena Rasulullah SAW membebaskan diri dari orang yang melakukannya, dan beliau tidak membebaskan diri kecuali dari orang yang melakukan dosa besar. Yang keempat, tidak ada salahnya menangis dan bersedih, dan yang demikian itu tidak menafikan kesabaran terhadap qada Allah, tapi itu merupakan kasih sayang yang dijadikan Allah di dalam hati para kerabat dan orang-orang yang mencintai. Rasulullah SAW juga menangis dan menitikkan air mata seraya bersabda, kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Rabb ridha. Bahkan sebagian orang ada yang mensunahkan menangis. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hal ini. Di dua hadis ini menerangkan ketika kita ditimpa musibah, kita dilarang, mungkin tidak boleh mengucapkan atau menunjukkan rasa marah atau kesal atau bahkan meratap. Seperti yang kita ketahui saat ini bangsa kita sedang ditimpa musibah, saudara-saudara kita dalam keadaan mungkin tidak nyaman karena memang sebagian besar mereka dalam keadaan yang bisa dikatakan tertimpa musibah ini, tempat tinggalnya juga tidak ada gitu, karena hancur oleh gempa bumi yang kemarin terjadi. Dan di sini hadis ini menekankan bahwa sampai mengataskan menjelaskan pengharaman. Jadi ketika kita musibah sampai marah-marah, mungkin merasa tidak senang dengan musibah ini, justru Rasulullah SAW sampai menjelaskan bahwa kita ini tidak boleh termasuk orang-orang yang golongan yang tadi disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu orang-orang yang menampar pipi dari saking marah dan tidak terimanya, itu marahnya menunjukkannya seperti itu. Itu tidak boleh, dan Rasulullah melarang, bahkan itu sangat tegas, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 156-157 yang mungkin sering kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah salah satu kalimat firman Allah yang harus kita ingat, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini sangat penting. Walaupun memang di dalam kesimpulan hadis ini Rasulullah pun sendiri juga menangis dan bersedih, tidak salah, dan bahkan menitikkan air mata. Namun ketika beliau menangis dan menitikkan air mata, seraya bersabda, kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Rabb ridha. Bahkan artinya di sini ketika sambil menangis dan menitikkan air mata, menunjukkan rasa sambil berkata itu, kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Rabbnya ridha. Artinya ada kata-kata yang menunjukkan kepada Allah. Jadi bukan semata-mata menangis atau menitikkan air mata, tapi juga mengucapkan seraya berkata di dalam diri kita bahwa kebesaran Allah lah semuanya kembali kepadanya. Di dalam hadis ini juga memang ada berbagai pendapat yang berbeda. Yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dan karunia-Nya merupakan lindungan yang senantiasa diandalkan orang yang tertimpa musibah. Karena dengan begitu dia mendapatkan ketenangan, keamanan dan ketentraman, karena karunia Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang sabar. Dengan cara itu dia akan memiliki keringanan dalam hidup dan kemudahan dalam segala urusan. Karena itulah ada yang mengatakan, barang siapa mengetahui Allah, maka musibah yang menimpanya menjadi ringan. Rasulullah SAW bersabda, benar-benar menakjubkan orang mukmin itu, karena semua urusan yang menakjubkan. Jika mendapat kesenangan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan atau musibah, maka dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Ketika manusia kehilangan lindungan yang menunjukkan ini berupa iman kepada Allah, mengharapkan kebaikan pahalanya dan kemuliaan dari sisinya, maka pada
Sekian banyak kasus bunuh diri karena ketiadaan iman di dalam hati mereka, sehingga mereka lebih suka melakukan bunuh diri dan mempercepat rohnya ke neraka, karena mereka tidak menjadikan minuman ini sebagai tempat untuk menenangkan hati. Yang dengan minuman itulah orang mukmin merasa yakin terhadap janji Allah, bahkan karena sebab yang amat remeh sekalipun mereka menyudahi kehidupannya tanpa menyadari bahwa sesungguhnya mereka berada ke siksaan yang jauh lebih menyakitkan dan lebih mengenaskan dari keadaan mereka sebelum ini atau di dunia ini. Mereka bisa diibaratkan orang yang mencari pertolongan dari panasnya pasir dengan bara api. Mereka tidak memiliki hati orang mukmin yang ridho, yang menganggap kecil semua musibah jika dibandingkan dengan pahala yang ada di sisi Allah. Kedua, menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang muslim tidak keluar dari lingkup Islam karena dia melakukan kedurhakaan, meskipun dikategorikan dosa besar seperti membunuh orang tanpa ada alasan yang benar. Sementara ada beberapa nas sahih yang pada zahirnya menunjukkan keluarnya orang muslim dari Islam karena dia mengerjakan sebagian dosa besar, seperti hadis-hadis berikut. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menempeleng pipi dan korek-korek sapu. Begitu pula sabda beliau, salah seorang di antara kalian tidak beriman sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Begitu pula sabda beliau, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Para ulama sangat berbeda pendapat tentang maksud-maksud hadis ini. Di antara mereka ada yang tidak mau mengomentari dan membiarkan seperti adanya, ada yang mengartikannya sebagai celaan peringatan, ada pula yang mengakwili dengan makna lain. Takwil yang paling baik ialah seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa iman itu ada dua macam, satu jenis menghalanginya masuk neraka dan satu jenis lain tidak menghalanginya masuk neraka, tetapi menghalangi kekekalannya di dalam neraka. Siapa yang imannya sempurna dan mengikuti jalan Rasulullah SAW serta petunjuknya yang sempurna, maka dia termasuk orang-orang yang imannya menghalangi dirinya masuk ke neraka. Syekhul Islam juga berkata, sesungguhnya segala sesuatu milik syarat dan penghalang, sesuatu tidak akan menjadi sempurna dengan keseluruhan syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Sebagai contoh, jika azab dikaitkan dengan suatu amalan, maka amalan itu mendatangkan azab selagi tidak ada penghalang yang menghalangi datangnya azab itu tersebut. Penghalang yang paling besar ialah keberadaan iman, yang dengan iman inilah menghalangi kekekalan di dalam neraka. Alhamdulillah, dua hadis terkait dengan pengharaman menunjukkan kemarahan baik dengan perkataan maupun perbuatan pada manakala kita sedang tertimpa musibah. Karena ketika kita tertimpa musibah, sekali lagi mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan atau qul Allah, dan kita harus menerimanya, karena memang di balik semua itu bagi Allah apa yang Dia punya dan baginya apa yang Dia berikan, Dia mempunyai hikmah yang sempurna dan keputusan yang benar dalam hal ini. Siapa yang menolak atau berusaha menghalanginya, seolah-olah dia menentang qada dan qadar Allah. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menerima apapun yang terjadi di dalam diri kita, dan kita tidak bisa menolak atau menentang apa yang terjadi di dalam diri kita, sekalipun itu musibah yang menimpa di dalam diri kita, baik keluarga kita, saudara kita, bahkan pada umumnya umat kita. Padahal itu semua merupakan kemaslahatan, hikmah yang kita petik adalah merupakan sendi keadilan, dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita lihat bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dan yang terakhir, mudah-mudahan iman kita terus meningkat seiring berjalannya waktu, tentunya dengan terus kita belajar sehingga menambah keimanan kita dan pengetahuan kita terhadap kehidupan kita ini, tentunya dalam melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan ibadah kita ini
Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi, juga yang hadir pada majelis ini dan yang mendengarkannya di rumah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.